Jadi kita akan bahas tentang namanya autentikasi dan otorisasi ya. Kalau autentikasi udah jelas untuk memastikan bahwa si akun tersebut adalah akun yang memang berhak mengakses aplikasi, itu autentikasi. Kalau otorisasi itu terkait dengan hak akses. Kalau si A maka dia hak aksesnya apa, si B hak aksesnya apa, seperti itu otorisasi. Nah, di sini saya implementasikan dengan menggunakan sebuah form namanya form login. Username-nya saya menggunakan kode pegawai, misalkan E001, kemudian passwordnya, misalkan saya asal dulu ya, saya salahkan. Levelnya administrator, saya login, maka dia akan menampilkan pesan login gagal. Kemudian kalau passwordnya benar, saya masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi hak aksesnya salah, kasir misalkan, maka loginnya gagal. Karena si E01 itu dia hak aksesnya adalah sebagai administrator kayak gini. Cuman di sini saya buat sederhana aja, ketika login cuman menampilkan informasi login berhasil dan menampilkan teks administrator ya, yang seperti itu. Karena realnya adalah dia akan menampilkan dashboard untuk mengelola data yang ada dalam database biasanya. Kemudian kalau saya masukkan E002, passwordnya sama 123456. Kemudian perannya sebagai kasir, saya login. Dia akan menampilkan form transaksi seperti ini. Oke, kita bisa lihat di form transaksinya. Di sini ada tanggal. Kemudian ini ada nama pegawainya. E002 itu nama pegawainya adalah sebagai contoh ya, Sylvester Stallone gitu ya. Ini sebagai contoh. Ya, saya gunakan nama ini karena saya salah satu fansnya ya dari Sylvester Stallone. Oke, kemudian di sini ada nomor transaksinya, otomatis dibuatkan ya ketika pertama kali si form transaksi tersebut ditampilkan seperti itu. Oke, formnya seperti ini. Kemudian gimana prosesnya? Prosesnya pertama adalah kita harus buat tabelnya dulu di sini. Kita lihat ya. Oke. Tabel, oke. Ini stop dulu. Oke, di sini saya buat tabel ya. Oke. Saya connect. Sudah kebuka di sini ya. Oke, saya buka database-nya ya, langsung aja. Di sini ada DB Market, tabel. Nah, di sini saya buat tabel accounts. Oke, saya buat tabel accounts. Ada ID, employee code, password, dan access. ID ini saya jadikan identity. Kemudian kalau kita lihat di desainnya ya, account, saya klik design. Kita bisa lihat di sini. ID-nya tipe datanya integer. Kemudian kita bisa lihat di sini identity specification-nya yes. Identity-nya dia terus berjumlah 1 ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian M-code. Kenapa M-code? Karena saya menyesuaikan dengan tabel employee yang ada employee code-nya. Kemudian ada password dan ada access ya, pakai integer. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi datanya di sini. Nah, isinya kita bisa lihat ini M-code E001, aksesnya 1 administrator tadi. E002 pas aksesnya adalah kasir ya, yang nomor 2. Jadi gitu, langkah pertama adalah buat tabel akunnya dulu. Kenapa username-nya berdasarkan M-code? Karena saya pengen gabungin nanti di sini dengan tabel employee, karena saya ingin ambil namanya yang akan ditampilkan di form transaksinya kayak gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini kodenya ya sekarang. Nah, untuk kodenya yang saya buat, pertama saya buat kelas baru namanya global variable.cs. Caranya tinggal klik kanan, pilih add, kemudian pilih kelas,
seperti ini. Lalu masukkan namanya global variable gitu ya. Masukkan aja global variable.cs nya. Ini saya gunakan untuk menampung kode pegawai dan nama. Saya gunakan static agar si kode pegawai sama nama ini bisa digunakan di berbagai macam form seperti itu. Kayak ada kode pegawai sama nama. Tadi kita lihat ketika saya jalankan, saya login sebagai kasir, muncul namanya ya tadi si Sylvester Stallone-nya. Padahal kalau kita lihat di sini, ini cuma kodenya aja kan. Tapi kalau kita cek select all from employees ya, employee, kemudian where employee code-nya adalah E0002. Kalau kita execute ya kita bisa lihat ya namanya Sylvester Stallone, jadi ngambil dari sini. Oke, itu yang kita gunakan buat nampung nama dari kode pegawai tersebut. Kemudian setelah kita buat kelas global variable-nya, langkah berikutnya adalah kita di sini buat kelas account. Ya, saya buat kelas account. Di sini saya nggak bahas CRUD-nya karena udah pernah dibahas ya di materi sebelumnya tentang CRUD. Jadi di sini saya fokusnya ke login. Oke, saya buat 3 buah data member ya, ada employee code, password, dan access dengan masing-masing tipe data seperti ini. Employee string, password string, access adalah integer. Kemudian saya buat objek koneksi untuk buka koneksinya. Kemudian saya buat fungsi do login. Dia mengembalikan nilai string ya, mengembalikan nilai string. Kalau kita lihat di sini nilai kembalinya adalah nama ya, nilai kembalinya itu nama. Kemudian di sini saya buat variabel nama, dikosongkan dulu karena kan loginnya belum dieksekusi ya. Kemudian di sini saya buka koneksi dengan manggil buka koneksi. Lalu berikutnya adalah kita lihat codingannya. Di sini saya gunakan try catch untuk peranan eksepsinya. Jadi kalau buat ya pertama biasa ya, buatnya itu gini, buka koneksi, tutup koneksi, kemudian di sini ada return-nya jangan lupa. Baru kemudian try catch-nya. Kenapa seperti ini kalau buat? Supaya kita nggak lupa gitu ya, tutup koneksinya. Nah, lalu di try catch-nya kita lihat saya buat query select all from accounts. Jadi ngambil data dari accounts yang employee code-nya adalah add code dan password-nya adalah add pass dan access-nya adalah add access. Ya karena kita nggak cuma autentikasi tapi ada otorisasi juga. Jadi kita harus tahu nggak cuma username-nya seperti mcode-nya ini dan password-nya, tapi kita pun harus tahu dia aksesnya sebagai apa kayak gitu. Kemudian saya gunakan di sini SQL command untuk data query-nya. Lalu saya masukkan value-nya, add code ngambil dari mcode ini, password ngambil dari add pass ngambil dari password, access ini ya, add access ngambil dari access. Ya ini saya gunakan public karena saya ingin ngambil nilainya dari form nanti ya untuk dikirimkan ke query ini. Kemudian saya gunakan SQL data reader untuk baca data perintah select ini pakai SQL data reader. Kemudian dr sama com.execute reader. Lalu saya pakai if else. Kalau misalkan ketika dieksekusi data reader tersebut dia nggak ada kayak datanya, maka dia akan tampilkan login gagal. Kalau seandainya datanya ada, ini ya ketika kita gunakan fungsi dr.read, berikutnya adalah di sini saya tutup dr close-nya. Kemudian lalu saya buat variabel data, saya ngambil nama pegawainya, select mname from employees, employee where mcode add mcode ya, sama dengan add mcode. Kemudian buat ke SQL command-nya seperti ini, lalu masukkan parameternya add mcode-nya ngambil dari data member mcode. Jadi kita akan memperoleh nanti ya nama si pegawainya siapa kayak gitu. Ya ini mirip seperti yang query tadi kita lakukan di sini kan. Cuma di sini saya gunakannya adalah mname gitu ya, buat dapetin data namanya siapa. Seperti itu. Kemudian berikutnya lagi saya gunakan SQL data reader. Ya jadi saya biasanya kalau hanya untuk mendapatkan satu baris record itu saya gunakan SQL data reader. Kalau saya ingin ngambil semua data banyak record biasanya pakai SQL data adapter gitu ya.
Di sini baik lagi saya gunakan SQL Data Reader. Yang eksekusi adalah Comdata ini ya, SQL Command Query untuk mendapatkan nama pegawainya. Kemudian pakai if sr.read, kemudian saya masukkan namanya sr index 0. Artinya adalah kita ngambil dari kolom pertama, yaitu mname. Ubah ke string, disimpan dalam variabel nama. Oke, sekarang nama memiliki nilai dari si tabel employee-nya. Kemudian ini tutup SQL Data Reader. Oke, kemudian ini else tadi udah dibahas ya kalau loginnya gagal. Ini catch-nya kalau misalkan terjadi eksepsi. Ya, ini adalah class account-nya. Ini class account. Seperti ini. Kemudian setelah class account-nya beres, langkah berikutnya adalah buat form login. Jadi tinggal klik kanan, pilih add, kemudian pilih form Windows. Masukkan di sininya form login ya, kayak gitu. Nanti jadi seperti ini. Kemudian kita desain form loginnya sederhananya kayak gini. Kalau kita lihat desainnya, hanya menggunakan label untuk username, password juga pakai label. Oke, sekarang sambil saya lihatkan propertiesnya. Nah, kemudian ini text box, dan text box ini saya berikan nama text username. Lalu yang password, saya gunakan text password sebagai nama si tools tersebut ya, nama tools tersebut. Kemudian di sini saya menggunakan combo box, oke, pakai combo box, namanya CB Access. Oke, itu nama-namanya. Sekarang kita lihat properti lebih dalamnya lagi untuk password. Kan tadi kalau password tuh nggak boleh kelihatan ya, maka di sini saya ganti hurufnya ya. Password char saya gunakan tanda bintang. Jadi apa yang kita ketikkan itu akan diganti dengan simbol bintang, sehingga passwordnya tidak akan terlihat oleh mata kita gitu. Diganti dengan tanda bintang. Kemudian untuk combo box di sini levelnya. Oke, saya masukkan teksnya adalah level teksnya. Kemudian isinya. Oke, saya atur menggunakan items di collection. Saya masukkan di sini. Yang pertama administrator, yang kedua adalah kasir. Ini tinggal diketik aja, kemudian tekan tombol OK, kayak gitu. Itu untuk item-itemnya. Ini nama tadi ya, CB Access. Kemudian ini button. Oke, untuk button kita lihat name-nya BT login. Kemudian teksnya login. Gitu ya. Oke, langkah berikutnya adalah tinggal double klik aja si button loginnya untuk membuat event. Nanti akan muncul button login klik ini ya. Oke, kita lihat di sini nggak ada yang berbeda dengan defaultnya. Jadi kita bisa fokus ke button login kliknya. Oke, pertama di sini kita ketikkan namanya object account karena kita ingin memanggil db login do login ya, ingin manggil do loginnya. Yang ini kita ingin manggil do login. Jadi kita buat object account-nya dulu namanya obj. Kemudian kita kirimkan text username.text-nya ke mcode. Text password.text ke obj password. Jadi dia akan masuk ke ini mcode dan password. Kemudian saya masukkan juga nilai dari combo box-nya pakai cb access titik satu item to string. Dimasukkan dalam akses dan nilainya akan berupa di sininya ini masih string ya, akan berupa administrator sama kasir ya. Administrator sama kasir. Sedangkan di sini kan dia pakai integer ya. Jadi harus saya pakai if. Jadi kalau aksesnya adalah administrator, ini A besar ya, menyesuaikan dengan teksnya tadi A besar di dalam item collection pada combo box-nya. Maka aksesnya adalah 1. Else-nya, aksesnya adalah 2. Kayak gitu. Ya, saya di sini gunakan if else. Kemudian setelah kita masukkan nilainya ke mcode, password sama akses, ya. Berikutnya adalah kita panggil do login. Nanti hasilnya disimpan dalam variabel hasil. Tadi kalau kita lihat di do login, dia membalikan nilainya adalah nama ya. Nama ini akan menghasilkan nilai kosong kalau seandainya query-nya ada yang salah. Kalau misalkan dia benar, maka namanya akan berisi nama pegawainya. Jadi dicek di sini pakai if. Oke, langsung pakai if. Kalau hasilnya nggak sama dengan kosong, maka tampilkan pesan login berhasil. Kemudian kalau aksesnya 1, di sini saya hanya nampilkan teks aja administrator.
Sisanya terserah kita mau lempar kemana gitu ya, formnya itu terserah kitanya. Nah, kemudian else-nya di sini saya gunakan global variable buat nyimpan kode pegawai dari mcode, kemudian global variable nama untuk menyimpan nilai dari hasil yang merupakan nilai dari return do login. Kemudian di sini saya buat objek form transaksinya, lalu tampilkan form transaksinya menggunakan metode show. Kemudian this.hide ini untuk menyembunyikan si form loginnya kayak gitu. Nah, ini adalah form loginnya. Oke, kemudian kita lihat lagi di form transaksinya, ya, form transaksi. Kita lihat di sini. Oke, kita lihat kodenya ya langsung. Oke, kita udah belajar form transaksi ya. Jadi saya akan fokus untuk form loadnya. Nah, ini di load. Di sini label tanggal, ya, untuk tampilkan tanggal saat ini. Kemudian yang fokus utamanya adalah ini ya, dua nih. Label nama, ngambil dari global variable nama, makanya tadi muncul ya, ketika dijalankan namanya siapa berdasarkan si akun yang login tersebut. Kemudian di sini saya gunakan metode get nomor transaksi dari transheader. Ya, ini untuk menampilkan si kode ya transaksinya, karena yang namanya kode transaksi itu udah pasti nggak boleh diketik sendiri ya, biasanya dia otomatis namanya kode transaksi. Dan kalau kita lihat disimpan dalam tx number, ngambil dari transheader. Jadi kalau kita lihat di transheadernya, kita buka. Oke. Nah, ini fungsi get nomor transaksi saya buat sederhana aja seperti ini. Di sini saya breakdown, saya buat variabel-variabel tanggal, bulan, tahun, jam, menit, detik. Kemudian saya buat objek random buat ngambil angka random. Terus saya masukkan tanggal, ngambil dari hari ini, bulan ngambil dari bulan ini, year ngambil dari tahun ini, jam ngambil dari jam saat ini, menit dari menit saat ini, detik dari second saat ini. Kemudian saya buat int hasil, ini buat penjumlahan tanggal tambah bulan tambah tahun dikali dengan penjumlahan jam tambah menit tambah detik. Seperti ini. Kemudian di sini ada string number ya buat nomor transaksinya, sama dengan global variable ketik kode pegawai. Jadi saya ambil kode pegawainya E0001 atau E002 kayak gitu ya. Kemudian saya substring 2. Oke, jadi saya ambil sebanyak 2 ya, 2 karakter di situ dari kode pegawainya, digabungkan dengan hasil, yaitu yang ini, penjumlahan dikalikan dengan yang ini, penjumlahan jam, menit, detik, kemudian ditambah dengan angka random. Randomnya itu range antara 100 sampai 999. Lalu kemudian dia return number, nanti numbernya akan disimpan dalam tx number. Seperti itu. Oke, jadi kalau kita jalankan kembali di sini, saya start. Di sini saya akan langsung masuk aja ke si kasirnya yang kodenya E0002, passwordnya 123456, level kasir, saya login. Oke, kita bisa lihat ini ya, ini nomor transaksinya 0002. Kemudian ada ini hasilnya perkalian ya, tanggal, bulan, tahun kali jam, menit, detik. Kemudian kalau kita lihat lagi belakangnya adalah angka random 707 nih ya, angka randomnya. Oke, kayak gitu. Nah, untuk nomor transaksi biasanya ya tergantung dari kebijakan, biasanya ya kebijakan, kalau realnya ya kebijakan dari perusahaannya. Yang namanya nomor transaksi biasanya adalah gabungan-gabungan. Ada yang penggabungan antara kode pegawainya, kode cabangnya, kayak gitu digabungkan. Itu untuk nomor transaksi. Jadi nomor transaksi bukan lagi menggunakan angka 1, 2, 3 dan seterusnya atau diketik manual, tapi dia biasanya adalah otomatis seperti itu. Oke, kalau kita lihat lagi di sini ya, tadi udah ya, account transaksinya, global variable, transheader untuk nomor transaksi. Oke, saya kira cukup ya seperti itu.